I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slam Data Ken yang baru rilis. By the way, Mimin mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu kalau volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Kita masih diperlihatkan tentang perdebatan dari iblis-iblis milik G Crimson, Ren dan juga Mizari yang saat itu masih membandingkan sesuatu. Ya intinya itu terkait sama kemampuan tempur mereka semua. Beberapa iblis saat itu ada yang memahami perbedaan, dan beberapa iblis masih merasa bahwa mereka juga memiliki kekuatan penghancur yang cukup luar biasa. Ya meskipun kebanyakan berasal dari iblis bawahan dari G Crimson, mereka bisa membanding-bandingkan diri mereka karena kesombongan yang memang udah diajarkan sejak mereka ada. Berbeda dengan iblis bawahan Ren yang udah diajarin malas-malasan, dan berbeda dengan iblis bawahan Mizari yang akan meniru tuannya dalam mengumpulkan informasi dan bekerja lebih giat daripada sebelumnya. Di momen ini, Misora dan yang lain pun juga merasa sangat terkejut tentang kabar di mana Testarossa benar-benar menjadi sangat terkenal di dewan-dewan negara barat. Bahkan Felgrin kemudian telah menjelaskan semua situasinya terkait kerajaan Ingrasia yang telah menyampaikan permintaan maaf kepada mereka semua. Dan di momen itu, perwakilan dari kerajaan Ingrasia juga telah tiba. Mereka semua meminta maaf atas apa yang pernah terjadi di masa lalu. Felgrin pun kemudian meminta seluruh orang yang ada di tempat itu untuk bersiap tentang perang yang akan terjadi selanjutnya. Felgrin juga mulai mengungkapkan beberapa informasi yang saat itu telah disampaikan oleh Testarossa, di mana saat itu Felgrin mengungkapkan bahwa di Urazania, Felzar dan Gi saat ini telah bertarung. Dan seperti kabarnya, memang ada pihak ketiga yang saat itu telah terlibat. Tapi untungnya Testarossa berhasil mengintikan pihak ketiga itu yang membuat Gi dan Felzar saat itu tidak terganggu sama sekali. Tapi sayangnya, Gi dan Felzar saat ini mulai memasuki pertempuran yang lebih intens lagi yang membuat Felgrin mengungkapkan jika seandainya Gi dan Felzar bersikap lebih serius seperti saat ini, maka akan ada dampak kerusakan yang nggak bisa mereka bayangkan. Dan dari skenario terburuknya, jika seandainya Gi mengalami kekalahan, akan ada momen di mana Felzar mengamuk di seluruh dunia. Jika seandainya Felzar juga ikut mengamuk, maka umat manusia dan seluruh ras yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kehancuran. Kemudian Felgrin juga menyampaikan sebuah informasi terkait Infarek sambil mengatakan kepada mereka semua bahwa mereka harus menyelesaikan operasi ini sebelum pasukan kriptid tiba. Mereka harus segera menuju ke gerbang surgawi yang ada di zona perang. Dia juga meminta beberapa orang untuk menyampaikan saran kepada Felgrin. Qian yang mendengar ucapan seperti itu pun menanyakan kepada Felgrin, jadi kita akan melakukan semuanya dengan orang-orang yang saat ini ada di tempat ini. Felgrin yang mendengar ucapan seperti itu pun mengungkapkan bahwa itu adalah kebenarannya. Selama ini, Felgrin telah menduduki jabatan tertinggi meskipun saat itu namanya dikenal sebagai Marshal di Kekaisaran Timur sebelumnya, dan menyampaikan semua strateginya tanpa ragu-ragu. Di mana Felgrin juga mengungkapkan kabar pahitnya jika seandainya perang di tempat lain belum selesai dan Infarek tiba-tiba muncul, maka Felgrin akan menjadi satu-satunya orang yang harus menghadapinya. Bahkan jika seandainya Hinata dan Ruminas ikut dalam pertempuran itu, mereka masih belum bisa membantu Felgrin dalam mengatasi Infarek. Karena Infarek berada di tingkatan yang jauh berbeda. Bahkan sejujurnya, Felgrin juga nggak bisa membayangkan sekuat apa Infarek ketika tiba di dunia ini. Karena alasan itu, Felgrin berniat untuk menyerahkan lawan-lawan yang lain kepada Ruminas dan orang-orang yang ada di tempat itu. Lawan-lawan lain yang dimaksudkannya kemungkinan tidak lain adalah 3 panglima tempur Infarek
dan beberapa bawahannya yang lain. Beberapa saat setelah kejadian itu, kelompok Ksatria Suci juga mulai mengatur tugas mereka masing-masing tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun karena cerita dan obrolannya itu terlalu panjang, jadi Mimin persingkat aja. Gak hanya itu aja, bahkan rekan-rekan lain yang ada di tempat itu seperti prajurit dari Leon dan pihak dari kerajaan lain juga ikut serta dalam rapat itu. Mereka juga mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan. Beberapa saat setelah kejadian itu, berkat koneksi ruang waktu dari kekuatan Valgrind, mereka semua pun berhasil mencapai lokasi tersebut yang telah ditujukan oleh mereka masing-masing dan bersiap untuk menghadapi bencana besar yang akan segera memasuki tempat ini. Sejujurnya, Valgrind merupakan panglima tertinggi yang ada di tempat ini untuk sementara waktu. Tapi semua itu malah diurus oleh Ruminas, dan Ruminas lah yang mengambil peran itu. Ruminas tiba-tiba melayang-layang di udara dan mulai menguasai medan perang. Dia memang gak mengambil alih komando dari Valgrind, tapi dia saat itu langsung memperkuat kekuatan yang bernama Holy Cleansing Barrier dan juga Holyfield, yang merupakan elemen kunci yang akan memenangkan peran penting dalam perang kali ini. Dan berikutnya adalah bagian Valgrind. Valgrind memutuskan untuk menyebarkan semua pasukan terpisah dan dari berbagai sisi untuk mempersiapkan kemunculan dari naga penghancur infrared. Oleh karena itu, mereka nggak dibiarkan untuk berdiri seorang diri. Dan ada banyak pasukan lain yang saat itu saling mensupport satu sama lain. Semuanya harus bertanggung jawab melindungi apa yang menjadi tempat mereka. Tapi Raja Gazel yang mendengar semua ucapan seperti itu pun mengatakan, ini hanyalah hipotesis dariku, tapi seandainya jika terjadi satu tempat mengalami keruntuhan, kita harus segera merespon tempat itu. Itulah yang dikatakan oleh Gazel, yang membuat 500 Ksatria Pegasus pun saat itu langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Gazel. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan 300 Ksatria Suci, tentara salib, dan 100 pegawai Ksatria baru yang saat itu dikerahkan untuk melindungi Arnott dan Nicholas sebagai pemimpin mereka. Hinata dan Masayuki saat ini berada di puncak kedua kelompok itu, tetapi orang yang bertanggung jawab atas semuanya adalah Hinata. Sedangkan Kalgurio yang mendengar semua ucapan seperti itu pun juga enggak ngerasa keberatan. Selama dirinya bisa melindungi Tuan Masayukinya, Kalgurio akan mengorbankan apapun. Sedangkan di sisi lain, Jien saat ini sedang berada di samping Hinata Sakaguchi karena berdasarkan perintah dari Testarossa, dirinya harus melindungi Hinata bagaimanapun caranya. Beberapa saat setelah semua kejadian itu, kita mulai diperlihatkan beberapa barrier suci yang saat itu telah membentang di tempat peperangan yang akan segera berlangsung. Dan seluruh pasukan pun saat ini telah siap untuk menghadapi gempuran yang akan segera terjadi, di mana Infrared dan seluruh pasukannya memasuki dunia ini. Di momen seperti ini, ada hal yang sedikit menarik untuk kita bahas, di mana Sarya saat itu merasa sangat ketakutan tentang kemampuan dari Diablo, apalagi setelah dirinya tahu identitas asli dari Diablo adalah sebagai primordial hitam. Grigori yang mendengar ucapan seperti itu pun juga mengakui jika lawan mereka adalah Diablo, mereka bahkan gak bakal memiliki kesempatan menang 1% pun. Jadi alasan pengkhianatan Glenda di masa lalu itu benar-benar sangat menyebalkan. Tapi Glenda yang ada di tempat ini kemudian mengatakan kepada mereka berdua, sesuatu seperti itu memang tidak akan pernah bisa kalian maafkan. Tapi aku tidak akan mengkhianatimu kali ini. Jadi aku berjanji akan melakukan yang terbaik. Lagi pula tidak akan ada tempat untuk berlari lagi, ucapnya kepada mereka semua. Meskipun Sarya dan Grigori saat itu masih merasa kesel banget sama Glenda, tapi mereka nggak punya pilihan selain mempercayai Glenda, karena memang apa yang dikatakan Glenda itu adalah kebenaran. Di momen ini kita juga mulai diperlihatkan tentang iblis-iblis Black Number Rimuro. Saat ini ada 200 iblis di bawah komando Testarossa yang telah berkumpul tepat di bawah kendali Chien. Mereka semua sudah siap untuk melakukan pertempuran. Dan di sisi lain, Venom saat ini juga udah bertindak untuk keinginannya sendiri dalam melindungi sosok Masayuki. Dia berdiri tepat di sisi Masayuki. Sedangkan tepat di sisi Masayuki, udah pasti bakalan ada Valgrind yang bakal selalu melindungi Masayuki apapun yang terjadi. Jadi totalnya ada sekitar 1280 pasukan yang ada di bagian barat.
Sedangkan di tanah sebelah timur, mereka akan menghadapi sebuah gurun yang sangat besar, di mana itu adalah kelompok dari para giant, dengan bos di antara semua itu adalah Dagura dan Sion yang juga ada di tempat itu dengan pasukan Yomi Gairinya. Mereka semua berkumpul dan terdengarlah suara dari Sion yang saat itu bergema, "Semangatlah kalian semua, kematian itu memang sangat menakutkan. Tetapi dengarlah perkataanku ini, hidup yang tidak berarti bahkan lebih menakutkan dari kematian. Jadi hiduplah kalian semua dan bertahanlah. Buktikan bahwa hidup kalian itu adalah sesuatu yang sangat berharga." Sorakan dari Sion ini membangkitkan semangat dari orang-orang yang ada di tempat itu. Mereka semua pun mulai bersatu dan bersiap untuk menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Di momen ini kita juga diperlihatkan iblis Black Number yang lain yang saat ini berada di bawah komando Ultima. Jumlah mereka juga mencapai 200 iblis. Tapi sayangnya akibat pertempuran sebelumnya, banyak dari mereka yang saat ini energinya benar-benar telah terkuras. Di momen ini Misora pun mengatakan kepada Khan, "Bukankah sebaiknya mereka semua juga memanggil bawahan-bawahan iblis mereka ke dunia ini?" Tapi sayangnya Khan yang mendengar ucapan seperti itu pun mengatakan, "Memangnya hal itu bisa dilakukan? Bukankah hanya beberapa iblis yang bisa bertemu dengan Raja Iblis di Crimson itu?" Tapi Misora yang mendengar ucapan seperti itu pun tidak menghilangkan apa yang sebenarnya telah ditekadkannya dan berniat membuktikan kemampuan serta ketegasannya juga. Dan tanpa meminta izin apapun, Misora saat itu langsung menciptakan upacara pemanggilan iblis secara terang-terangan di tempat itu. Dan orang-orang pun saat itu langsung memenuhi panggilan dari sosok Misora. Para Archdemon yang merupakan iblis tingkat tinggi dari 60 nama pun mulai membatalkan semua misinya dan langsung datang mengikuti perintah dari Misora. Misora juga memanggil kawanan-kawanan iblis yang lain yang sebenarnya tingkatannya juga nggak terlalu tinggi. Tapi dari kejadian itu, dia berhasil mengumpulkan sekitar 500 tepat di wilayah utara. Sedangkan di sisi lain, Adalman dan Gadra saat ini juga telah bersiap di medan pertempuran sebagai pendatang baru dari iblis bawahan Diablo. Gadra saat ini juga mulai terbiasa menjadi pasukan tempur dari Diablo. Dan setelah semua persiapan itu selesai, tiba-tiba terdengar suara dari seorang yang saat itu mengatakan, "Hahaha, jadi kalian semua telah siap. Kalau begitu ayo kita bermain-main." Itu adalah nada suara yang akan menandakan berakhirnya waktu di tempat ini dan akan menjadi ketakutan utama dari para prajurit itu sendiri. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.